thalassemia. Nah, yang harus kamu ketahui bagaimana sintesa daripada heme, bagaimana pemecahan daripada hemoglobin, dan harus mengetahui yang mana interest itu ada yang hepatik, hepatik dan post-hepatik. Menerangkan patofisiologi penyebab dari thalassemia dan hemoglobinopatia. Menerangkan bagaimana kategori daripada thalassemia dan hubungan secara laboratorium spesifik daripada thalassemia dan hemoglobinopatia. Nah, ini adalah gambaran daripada hemoglobin. Hemoglobin terdiri dari heme dan globin. Globin ada 4 rantai, yaitu 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Nah, disinilah kita lihat bahwa struktur ini ada globin, ada 4 rantai, dan di tengah-tengahnya ada fero. Sintesa daripada heme, ini prekursornya, kita mulai daripada pembentukan daripada heme atau cincin daripada porfirin yang dikoordinasi dengan adanya fero. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, prekursornya adalah succinyl-CoA. Ingat, succinyl-CoA dibentuk dari Krebs cycle. Dan glisin adalah asam amino. Ya. Dari succinyl-CoA menjadi aminolefuronic acid dengan enzimnya adalah aminolefuronic acid sintetase. Dari aminolefuronic acid menjadi porfobilinogen, enzimnya adalah aminolefuronic acid dehidrase. Dari porfobilinogen menjadi hidroksimetilbilain adalah porfobilinogen deaminase. Hidroksimetilbilain menjadi uroporfirinogen 3, enzimnya adalah uroporfirinogen 3 kosintetase. Dari uroporfirinogen 3 menjadi koproporfirinogen 3, enzimnya adalah uroporfirinogen dekarboksilase, sedangkan koproporfirinogen 3 menjadi menjadi protoporfirinogen 9, ini enzimnya adalah koproporfirinogen oksidase. Dari protoporfirinogen 9 menjadi protoporfirin 9, enzimnya adalah protoporfirinogen oksidase, sedangkan dari protoporfirin 9 dengan masuknya fero akan menjadi heme, enzimnya adalah ferokelatase. Produk heme ini sendiri kalau sudah cukup, maka dia akan menghambat enzim aminolefuronic acid sintetase. Nah, kekurangan atau tidak adanya enzim-enzim di bawah ini akan dikenal dengan porfiria. Perhatikan, makanan yang kamu makan dalam bentuk feri. Feri harus dirubah dulu menjadi fero. Ya, menjadi fero baru bisa diserap. Nah, disinilah kita lihat secara sintesa heme ini akan terjadi pengulangan. 85% ada pada sumsum tulang dan sisanya adalah pada hati atau sitokrom. Dan lokasinya adalah pada mitokondria, sitoplasma, dan mitokondria. Prekursornya adalah succinyl-CoA. Succinyl-CoA ini berasal dari glisin. Nah, penting sebagai intermediate-nya adalah aminolefuronic acid, porfobilinogen, uroporfirinogen 3, dan protoporfirin 9. Enzim yang penting sekali adalah aminolefuronic acid sintase. Kata-kata sintase adalah pembentukan. Nah, heme ini adalah prosthetic group. Ada hemoglobin, ada myoglobin, dan sitokrom. Nah, porfirin adalah pada manusia yang akan menjadi atau yang dari heme. Sedangkan fero ini adalah tetrapyrrole ring yang kita dapatkan daripada zat besi yang kita makan dan akan dirubah oleh adanya vitamin C atau oksidasi akan menjadi ferrose. Nah, jadi dalam hal ini sintesa awal adalah succinyl-CoA, glisin, dan fero adalah di belakang sekali. Terutama terjadi pada sumsum tulang dan hati. Ya, pada sitokrom P150 ada pada hati, hemoglobin di sumsum tulang, pembentukan heme biasanya di globin, sintesa pada sumsum tulang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini peranan daripada ada sel-sel pembentukan dari eritrosit dan pembentukan daripada sintesa daripada normoblast
yang kalau kita lihat ini pada sel-sel matur. Jadi sel-sel yang masih prematur ini ada inti. Sedangkan eritrosit kalau sudah matur maka dia tidak ada inti. Ya. Jadi disinilah kita lihat daripada mitokondria, ya, adanya alasintetase, suksinil CoA dan glisin dengan enzimnya alasintetase dan prekursor koenzimnya adalah peridoksal fosfat. Jadi peranan daripada vitamin B6 ini penting sekali. Nah, jadi dalam hal ini kamu lihat pelan-pelan kamu baca. Ini sudah saya terangkan. Jadi adanya suksinil CoA dan glisin akan menjadi aminolevulinic acid dan dia akan terus menjadi porfobilinogen dan menjadi heme. Ya, ini jadi di sini adanya enzim alasintetase, adanya peranan daripada peridoksal fosfat sebagai koenzim. Jadi kalau terjadi kekurangan daripada vitamin B6, maka ini akan mempengaruhi pembentukan atau gangguan daripada pembentukan hemoglobin. Nah, ini juga kita lihat bahwa produknya sendiri, heme, akan menghambat alasintetase kalau produk ini sudah cukup, sehingga supaya jangan terjadi berlebihan. Ya. Disinilah kita lihat bahwa peranan ini juga nantinya akan terjadi pada sitoplasma. Ya, di sini ada molekul aminolevulinic acid akan menjadi porfobilinogen. Nah, jadi keadaan ini juga kita lihat bahwa seng ini sensitif untuk timah dan metal yang lainnya. Jadi porfobilinogen sintetase ini juga bisa dihambat oleh timah atau pelembem. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa peranan proses ini terjadi di aminase. Uroporfirinogen akan menjadi coproporfirinogen 3. Ya, ini terjadi juga pada mitokondria. Ya. Nah, di sini kita lihat dari uroporfirinogen 3 sintetase akan menjadi uroporfirinogen 3. Dari uroporfirinogen 3 akan menjadi protoporfirin 9. Ya. Nah, di sini juga akan kembali masuk ke dalam mitokondria. Protoporfirinogen 9 menjadi protoporfirin 9. Ini adalah terjadi juga pada terjadi konjugasi. Nah, dari protoporfirin 9 dengan adanya ferro Fe2+ dengan enzimnya ferrokelatase akan menjadi heme. Ya, ini yang harus dilihat bahwa yang masuk adalah ferro. Sedangkan zat besi yang kita makan dalam bentuk ferri ini harus dirubah dulu menjadi ferro. Ya. Nah, hasil heme inilah kita lihat kalau dia sudah berlebih, maka heme ini sendiri bisa menghambat produk daripada aminolevulinic acid. Ya, ini kamu bisa baca pelan-pelan dan lihat bagaimana reaksi ini. Ya. Jadi alasintetase tadi saya sudah katakan dia memerlukan peridoksal fosfat sebagai koenzim. Porfobilinogen sintetase ini bisa dihambat oleh pelembem atau lead. Ya. Ferrokelatase, heme sintase ini bisa dihambat juga oleh pelembem. Nah, jadi kalau kita lihat ini tempat sintesa adalah pada sumsum tulang dan hati. Substrat atau prekursornya adalah suksinil CoA dan glisin dan juga nantinya diperlukan adanya ferro. Nah, di sini kamu bisa lihat dan gambarnya pelan-pelan baca supaya kamu betul mengerti daripada reaksi-reaksi ini. Ya, di mana kita lihat bahwa alasintetase akan dihambat oleh hematin atau dihambat oleh heme itu sendiri. Ya. Nah, sedangkan kelebihan daripada heme ini akan menjadi globin, ini akan di mana akan terikat. Ferro itu dioksidasi menjadi ferri. Sedangkan pembentukan ini akan membentuk hematin atau heme. Ya. Nah, kekurangan vitamin B6 juga akan mengganggu sintesa daripada aminolevulinic acid. Contohnya adalah obat-obatan yang bisa akan menyebabkan terjadinya kekurangan vitamin B6, yaitu INH, isoniazid, isonikotin acid hidrasid. INH atau isoniazid ini adalah penting atau untuk pengobatan TBC. Dan pengobatan TBC ini jangka panjang, minimal 3
orang yang menggunakan isobiasin biasanya harus disuplemen dengan vitamin B6. Heme sintesis ini juga dihambat oleh metal tadi, ya. Dia akan menghambat oleh ferrokelatase tadi, dihambat oleh plumbum atau lead tadi. Eritropoietin adalah hormon yang mengontrol pembentukan daripada eritrosit. Ini adalah pada ginjal. Jadi pada orang-orang dengan gangguan ginjal, maka pembentukan eritropoietin akan mengalami gangguan. Akibatnya, hemoglobin akan juga turun atau akan menyebabkan anemia. Ya, ini sudah kita akan lihat. Ya, kamu akan perhatikan gambarnya pelan-pelan. Ya. Nah, hiperbilirubinemia atau yang kita kenal dengan iktik kuning. Di mana keadaan-keadaan ini, kalau bilirubin ini tinggi, maka ini akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan tubuh menjadi kuning. Dan akibatnya bisa juga menembus otak dan merusak otak. Jadi kalau kita lihat ada 3 tempat hiperbilirubinemia. Yang pertama adalah prehepatik, sebelum ke hati. Ini adalah akibat pembentukan bilirubin yang berlebihan akibat degradasi daripada eritrosit. Contohnya adalah icterus neonatus dan anemia hemolitik. Jadi kalau bayi baru lahir itu dia akan icterus, tapi kalau dia lebih dari 7 maka atau lebih dari 10 maka dia kuning sekali dan ini bisa merusak otak dan kerusakan otak ini permanen. Hepatik, insufficient atau processing daripada bilirubin ini akibat dari gangguan hati, hepatitis, sirosis hepatis, kerusakan atau keracunan daripada hati dan gagal daripada hati, hepatoma. Poshepatik adalah gangguan ekskresi daripada empedu. Biasanya terjadi obstruksi daripada empedu, ya, karena batu empedu atau adanya peradangan daripada kolesistitis. Yang dikatakan unconjugated ini dapat bisa menembus blood-brain barrier, ya, blood-brain barrier, dan ini bisa terjadi kerusakan daripada otak. Jadi icterus pada neonatus kalau dia sudah tinggi sekali, maka kalau dia cuma sedikit ini bisa diadakan fototerapi, ya, atau kena dengan sinar matahari. Hati-hati kalau karena anak dijemur matanya ditutup, karena refleks daripada mata bayi baru lahir ini belum sempurna, sehingga dia bisa terjadi kerusakan daripada mata permanen. Juga kalau dimasukkan ke dalam box di mana akan disinar, maka atau di fototerapi, mata harus ditutup. Kalau tidak bisa terjadi kebutaan atau kerusakan otak. Nah, kalau kita lihat bagaimana usia daripada eritrosit. Usia daripada eritrosit adalah sekitar 60 sampai 120 hari. Dan inilah yang kita lihat nantinya akan dipecah atau menjadi fagositosis dan akan dipecah. Normal, kalau pembentukan dan pemakaian sama, maka dia akan masih normal, ya. Tapi kalau lisis atau pemecahan ini sangat tinggi, maka akan terjadi kuning. Jadi lisis ini bisa terjadi intravaskuler di pembuluh darah. Degradasi daripada heme ini perhatikan, itu adalah hemoglobin akan dipecah, dia akan menjadi bilirubin. 75% ini adalah dari eritrosit. Jadi normal, dewasa, itu akan kita lihat bahwa secara tiap hari bilirubin ini atau eritrosit ini akan dipecah, ini akan membuat kadar daripada bilirubin adalah 250 sampai 300 mg. Normal plasma konsentrasi adalah lebih dari 1 mg. Maka awam baru bisa melihat bahwa kadar bilirubin ini meningkat kalau lebih dari 2. Tapi untuk orang medis kita lebih dari 1,5 kita mesti harus mengenal supaya mengetahui bahwa jangan sampai terjadi kenaikan bilirubin yang berlebihan. Dan inilah yang kita kenal dengan unconjugated bilirubin. Unconjugated atau bilirubin indirect. Hidrofobik ditransfer oleh albumin dari hati dan metabolisme ekskresi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah ekstravaskuler, jalur ekstravaskuler di mana terjadi kerusakan daripada RBC. Itu di hati, sumsum tulang, dan limpa. Jadi kalau kita
kita lihat di sini, eritrosit normal akan dipecah, akan difagositosit dan menjadi lisis. Jadi globinnya akan disimpan, dipecah jadi globin, asam amino dan masuk ke dalam pool asam amino. Sedangkan heme ini zat besinya ferro akan di-recycle menjadi ferri, sedangkan bilirubin akan dikeluarkan menjadi yang memberikan warna kuning. Jadi pemecahan daripada hemoglobin ini kita lihat adalah pada reticuloendothelial cell. Reticuloendothelial cell atau juga dikenal dengan reticuloendothelial system, yaitu hati, limpa, sumsum tulang, dan kulit. Jadi kalau terjadi pemecahan ini sangat banyak, maka hati dan limpa akan membesar, sumsum tulang juga. Nah, pemecahan inilah kita lihat daripada hemoglobin akan menjadi globin, dari globin akan menjadi asam amino, dan bisa dipakai ulang kembali. Heme akan menjadi bilirubin. Ferro akan ditransport dengan transferin, kemudian bisa digunakan kembali. Jadi bukan hanya hemoglobin dan pada hemoprotein, semua kadar-kadar heme ini akan mempengaruhi daripada jalur ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, mulai daripada adanya sumber daripada hemoprotein, pemecahan menjadi bilirubin, bilirubin menjadi unconjugated bilirubin, ya, unconjugated bilirubin, atau bilirubin ini akan menjadi bilirubin yang terikat, lalu dia akan menjadi empedu, dikereskan di dalam intestin. Dan dari intestin ini terikat dengan glukuronik akan mengeluarkan bakteria, ya, bakteria. Di sini kita lihat bahwa sebagian daripada akan menjadi urobilinogen. Urobilinogen akan menjadi urobilin yang akan memberikan warna pada feses, warna kuning, ya. Dan inilah akan dilihat, akan dikeluarkan melalui memberikan warna. Nah, jadi pemecahan daripada heme, enzimnya adalah heme oksigenase, memakai NADPH, menghasilkan karbon monoksida, ferri, dan NADPH. Menjadi biliverdin. Biliverdin dengan adanya biliverdin reduktase, kembali memakai NADPH, akan menghasilkan bilirubin. Nah, disinilah kita lihat dari bilirubin ini, heme ini menjadi bilirubin. Bilirubin akan menjadi bilirubin kompleks yang terikat dengan albumin dan diglukuronid akan menjadi empedu. Nah, disinilah kita lihat hemoglobin. Ya, dengan heme oksigenase menjadi biliverdin 9. Dengan memakai NADPH dengan biliverdin reduktase menjadi bilirubin. Di mana bilirubin ini tidak larut dalam air. Nah, dia akan masuk ke dalam darah, ke hati, akan menjadi bilirubin yang tidak larut tadi, dengan terikat dengan glukuronid, dia menjadi bilirubin diglukuronid. Nah, dari bilirubin diglukuronid dia akan masuk ke dalam intestin, dengan adanya urobilinogen, sterkobilin, urobilin ini akan memberikan akan memberikan warna pada urin, sedangkan sterkobilin memberikan warna kuning pada feses. Nah, disinilah kita lihat peranan daripada empedu yang pada feses. Yang dikatakan conjugated bilirubin adalah yang larut dalam air atau dikenal dengan bilirubin direct. Bilirubin direct adalah total bilirubin dan bilirubin direct. Sedangkan yang unconjugated itu dikenal dengan bilirubin indirect. Total bilirubin dikurangi bilirubin direct akan menjadi bilirubin indirect. Nah, dalam hal ini kita perlu mengetahui urobilinogen, ya, dan sterkobilin. Urobilinogen nantinya akan memberikan warna kuning pada urin, sedangkan sterkobilinogen menjadi sterkobilin akan menjadi warna pada feses. Ya, dan disinilah akan memberikan warna pada feses dan urin. Nah, pembentukan inilah kita lihat pigmen empedu ini akan memberikan warna pada bilirubin, urobilin, dan sterkobilin. Kamu bisa lihat gambar ini secara perlahan-lahan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita ambil periksa darah, maka yang diambil adalah bilirubin reaksi ini. Kita lihat adanya conjugated bilirubin atau dikenal dengan bilirubin direct. Ini adalah kira-kira 0,3 sampai 0,5 mg desiliter. Ini dalam keadaan normal. Sedangkan yang unconjugated atau bilirubin indirect,
Jadi total bilirubin dikurangi bilirubin direct, inilah yang dikenal dengan bilirubin indirect atau bilirubin unconjugated. Ini adalah berkisar 0,8 sampai 1 mg. Jadi normal adalah sekitar 1 sampai 1,3 mg daripada total bilirubin. Nah, bagaimana metabolisme ini? Ya, sudah saya terangkan tadi, bilirubin ini di metabolisme menjadi unconjugated. Ya, unconjugated ini tidak larut, berubah menjadi bilirubin yang conjugation, ini yang terikat dengan glukuronid, ini yang larut dalam air. Dan inilah yang akan memberikan warna. Kalau pemakaian oksidasi daripada urobilin, stercobilin ini normal, maka ini tidak akan memberikan warna kuning pada orang. Nah, bagaimana keadaan ini? Dari sini kita lihat adanya haptoglobin. Haptoglobin adalah hemoglobin dan haptoglobin kompleks. Ini adalah kompleks bilirubin yang akan mencegah hilangnya zat besi di urin. Hemopeksin, ini adalah terikat pada hem bebas, di mana hemopeksin ini kompleks diambil oleh hati dan digunakan atau disimpan menjadi ferritin. Ferritin adalah, kalau kita lihat dalam mengukur ferritin, kita akan lihat bahwa jumlah ferritin ini adalah jumlah yang akan sebagai simpanan daripada zat besi. Sedangkan methemoglobin ini adalah kompleks dari oksidasi hem dan albumin. Nah, sekarang kamu harus bedakan tadi bahwa apa yang terjadi pada hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia biasanya kalau kita sudah lihat bahwa lebih dari 2 atau 3 mg per desiliter, ini sudah terjadi warna kuning. Nah, harus dibedakan. Itu apakah itu prehepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Prehepatik adalah akibat terjadi hemolisis daripada eritrosit. Misalnya penyakit-penyakit autoimun dan atau kelainan daripada hemoglobin. Intrahepatik terjadi pada hati. Misalnya infeksi, hepatitis A, B, dan C. Ya, sekarang ada E. Atau juga akibat daripada obat-obatan. Misalnya pemakaian daripada acetaminophen atau kita kenal dengan paracetamol. Peminum alkohol. Ya. Penyakit-penyakit genetik error, bilirubin metabolisme, penyakit Gilbert syndrome, Naegeli syndrome, Durbin-Johnson, Rotor syndrome. Ya. Genetik error yang lain adalah Wilson disease dan alpha-1 antitrypsin. Ini adalah Wilson ini 1 di antara 200.000. Gilbert ini 1 di antara 20. Sedangkan alpha-1 antitrypsin 1 di antara 1.000. Ya. Autoimun, kronik aktif daripada hepatitis, jarang sekali. Neonatal, bayi yang baru lahir, ini akan menjadi kuning. Ini yang sering. Ya. Jadi ini adalah fisiologi. Nah, poshepatik, ini adalah intrahepatik badak, ini adalah empedu. Baik ini oleh obat-obatan ataupun karena primary biliary cirrhosis dan kolangitis. Ekstrahepatik, sumbernya adalah misalnya batu empedu, adanya tumor pada pankreas, dan cholangiocarcinoma. Jadi harus kamu tahu yang mana ini prehepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Ya, jadi kalau kamu lihat di sini degradasi daripada hemoglobin menjadi globin dan zat besi, hem menjadi bilirubin, bilirubin unconjugated, bilirubin albumin yang tidak larut dalam air, dia masuk ke dalam hati dan menjadi conjugated baru larut, dan ini akan menjadi urobilinogen dan stercobilin. Nah, prehepatik tadi sudah saya katakan ini adalah akibat daripada pemecahan daripada RBC yang berlebihan. Ya, bisa ini karena autoimmune disease atau karena kelainan-kelainan yang terjadi, misalnya rhesus yang berbeda antara bayi dan ibunya, adanya incompatibility daripada golongan darah ABO, struktur abnormal daripada RBC, misalnya sickle cell anemia, pemecahan ini. Jadi dalam hal ini normal kadarnya adalah 0,5 sampai 1. Ya. Dan ini harus diperhatikan, ini adalah prehepatik. Sedangkan yang intrahepatik ini adalah kuning yang terjadi pada hatinya sendiri. Misalnya penyakit-penyakit akibat daripada kelainan di hati.
misalnya hepatitis, sirosis hepatis, hepatoma. Ya. Jadi yang meningkat adalah bilirubin direct atau bilirubin konjugasi yang terikat. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa biasanya ini akan terjadi sebagai marker daripada fungsi hati. Poshepatik. Poshepatik ini adalah obstruksi biliari. Jadi terjadi misalnya kolesistitis atau batu empedu. Nah, inilah yang menyebabkan kenaikan daripada bilirubin. Jadi kalau kita lihat, kalau itu adalah prehepatik, akibat hemolitik anemia, kelebihan daripada RBC yang berlebihan, maka yang meningkat adalah unconjugated. Unconjugated dalam darah atau bilirubin indirect. Sedangkan yang terjadi pada hati sendiri, misalnya pada hepatitis, sirosis, hepatoma, maka yang naik adalah dua-dua. Unconjugated, bilirubin indirect, dan conjugated bilirubin atau bilirubin direct. Nah, kalau dia empedu, maka yang meningkat adalah bilirubin conjugated atau dikenal dengan bilirubin direct. Jadi ini salah satu marker. Kalau kita mau meriksa darah, untuk melihat bilirubin, maka kita akan tahu kalau yang meningkat adalah bilirubin direct, maka kemungkinan adalah gangguan pada empedu. Tapi kalau dua-duanya naik, bilirubin direct dan indirect, maka ini adalah pada hati. Sedangkan yang unconjugated atau bilirubin indirect, maka ini adalah anemia hemolitik. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini juga pada conjugated bilirubin prehepatik. Dia tidak ada. Dia meningkat pada poshepatik. Ya, intrahepatik juga. Adanya SGOT, SGPT akan naik. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kamu akan lihat. Jadi, prehepatik akibat daripada hemolisis, autoimun, hemoglobinopatia. Nah, jarang. Ya, hepatik, ini adalah penyakit-penyakit. Dan intrahepatik, misalnya adalah tadi, poshepatik, ini adalah termasuk di sini adalah batu empedu, kanker pankreas, kolangitis, dan adanya sirosis primary. Jadi kalau kita lihat, normal pada bayi baru lahir, ini karena fungsi hati belum sempurna, maka dia akan terjadilah kira-kira pada 10 hari pertama, atau pada pasien-pasien atau bayi-bayi imatur, maka terjadilah kenaikan bilirubin. Ya. Jadi enzim ini tidak berubah. Jadi maka dalam hal ini kita lihat bahwa bilirubin level akan meningkat. Biasanya ini diterapi dengan fototerapi. Sekali lagi saya ingatkan, dalam fototerapi dengan UV light, mata bayi ditutup. Kalau memang ini sangat tinggi, maka diperlukan blood transfusi untuk membuang bilirubin yang berlebihan. Fenobarbital atau luminal ini seringkali diberikan pada ibu pada waktu induksi melahirkan. Dan ini akan menembus plasenta. Dan ini juga akan mengganggu sintesa atau menginduksi sintesis daripada UDP glucuronil transferase. Jadi kuning terjadi pada 24 jam pertama dari kehidupan dan paling lama adalah sekitar 10 hari. Dan kalau ini berlebihan maka ini adalah harus diperhatikan apa yang terjadi. Gilbert syndrome ini adalah penyakit-penyakit keturunan. Biasanya ini adalah keturunan lebih banyak adalah orang Caucasus. Ya, Caucasus. Onsetnya pada remaja atau pada usia 20 sampai 30 tahun dan ini diobati dengan dosis rendah daripada luminal. Tiga, autosomal resesif sangat jarang, satu lebih kurang dari 200, sedikit sekali, ini satu di antara 1000. Jadi penyakit ini juga jarang. Dabin-Jansen juga penyakit karena sekresi konjugasi daripada bilirubin. Nah, bagaimana daripada zat besi? Peranan daripada reticuloendotelial system. Zat besi, pada waktu pemecahan hemoglobin, zat besi akan dikeluarkan. Dan inilah akhirnya disimpan, dibawa sebagai transferin, disimpan sebagai ferritin. Ferritin adalah ferri. Nah, keadaan-keadaan lain yang harus kita perhatikan adalah penyakit terjadinya porfiria. Walaupun jarang, tapi sudah mulai terjadi penyakit-penyakit porfiria akibat kekurangan enzim-enzim atau tidak adanya enzim-enzim untuk pembentukan heme. Ya, jadi ini yang kamu lihat bahwa proses ini adanya porfiria akibat kekurangan daripada ala dehidrase atau akut intermittent porfiria
akut intermittent karena porfirinogen. Jadi dalam proses ini ada yang pada mitokondria, misalnya succinyl-CoA, dan juga nantinya pembentukan daripada heme. Jadi penyakit-penyakit ini harus diketahui walaupun jarang. Ya. Jadi kalau kita lihat ini akut intermittent, dominan genetiknya pada hati, yang kena adalah saraf. Hereditary coproporphyria, juga yang kena adalah saraf dan kulit. Variegated porphyria ini adalah pada saraf dan kulit, sedangkan porphyria cutanea tarda, kata-kata cutanea kulit, dominan juga ini pada kulit, diinduksi oleh hati. Erythropoietic protoporphyria, batu empedu, hati, dan juga kulit. Ya. Atau keracunan daripada plumbum atau lead poisoning. Ini pada sistem saraf dan yang lainnya. Ya, ini semua kamu bisa baca pelan-pelan. Jadi keadaan ini daripada porfiria, mutasi daripada DNA, abnormalitas daripada enzim pembentukan heme, terjadi akumulasi daripada aminolefuronic acid atau porfirinogen, turunnya heme dalam sel dan bisa mengganggu kelainan-kelainan neuropsikiatri. Jadi, dan ini bisa juga terjadi photosensitivity. Ya, ini akut intermittent hepatik autosomal dominan disebabkan oleh defisiensi porfirinogen. Akibatnya orang ini ada gangguan-gangguan neuropsikiatrik dan sakit perut. Akut intermittent adanya hereditary coproporphyria, variegated daripada porphyria, dan ini akan menyebabkan precipitate untuk dipercepitat oleh obat-obatan, terutama golongan barbiturat, adanya infeksi, kelaparan, dan alkohol. Porfiria kulit cutanea tarda ini lebih dominan pada kulit disebabkan oleh defisiensi uroporfirinogen dekarboksilase. Ya. Porfiria cutanea tarda pada kronik porfiria ini hati dan eritrosit. Ya. Biasanya ekspresinya adalah hepatic iron overload, jadi kelebihan daripada zat besi yang berlebihan. Kalau kena sinar matahari, dia juga kena jadi kuning, hepatitis B dan C, HIV. Nah, inilah salah satu porfiria cutanea tarda. Porfiria cutanea tarda ini akan menyebabkan gangguan pada kulit. Nanti kamu di bagian kulit kamu bisa lihat. Erythropoietic porphyria, ada congenital erythropoietic porphyria. Gejalanya kembali pada kulit, blister pada anak-anak, cholestatic liver. Pengobatan adalah biasanya simptomatik untuk mengurangi nyeri dan muntah. Ya. King George III atau dikenal dengan Raja King George yang marah. Ini karena dia menderita penyakit ini, karena dia sakit luar biasa perutnya dan terjadi mental confusion, maka dia menjadi saking marah. Dan ini akan menyebabkan seperti vampire. Ya. Ini adalah acquired, kamu lihat di sini. Ini adalah penyakit-penyakit, walaupun jarang, tapi sekarang mesti dipelajari. Thalassemia dan hemoglobinopatia. Ini harus kamu ketahui, kasus ini cukup banyak. Tipe daripada hemoglobin, kita ada hemoglobin dewasa. Hemoglobin dewasa itu terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. HbA1 ini adalah bentuk yang lebih biasanya pada Hb dewasa, di mana pada anak-anak lebih dari 7 bulan. HbA2 ini adalah bentuk minor daripada hemoglobin, ini juga sekitar 2-3%. Sedangkan HbF atau Hb fetal ini adalah terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai delta. Gamma. Dan disinilah kita lihat kalau ikatan daripada HbF ini sangat kuat dengan oksigen. HbF lebih dominan pada bayi atau janin dalam kandungan, karena dia harus mengambil oksigen lebih banyak dari ibunya. Hemoglobin dan mioglobin. Mioglobin ini akan membawa O2. Ya. Sedangkan hemoglobin akan membawa O2, CO2 dan hidrogen. Akan mengikat non-kooperatif pada oksigen, mioglobin. Ikatan oksigen independen kepada
CO2. Ya. Sedangkan binding daripada oksigen kooperatif. Ya. Nah, disinilah kita lihat mioglobin, ini adalah oksigen. Ya. Jadi ini adalah hemoglobin, ini adalah mioglobin. Jadi kalau di sini hemoglobin adalah akan membawa oksigen, ya. Nah, di sini mioglobin malah lebih banyak menyimpan. Jadi kalau pada bayi, ya, ini ada yolk sac, pembentukannya ada pada yolk sac, sedangkan nanti setelah prenatal ini ada pada hati, limpa, dan sumsum tulang. Ya, setelah dewasa maka yang dominan adalah pada sumsum tulang. Ya, jadi disinilah kita lihat kromosomnya. Alpha adalah pada kromosom 16, beta kromosom 11. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa oksihemoglobin adalah hemoglobin yang membawa oksigen. Hemoglobinnya sudah keluar, jadi hemoglobin yang tidak ada oksigen. Methemoglobin adalah dia terikat dengan feri, bukan fero. Karbonil hemoglobin ini adalah karbon monoksida yang terikat pada fero yang akan terutama pada orang-orang yang keracunan daripada karbon monoksida atau merokok. Karbaminohemoglobin. Ini adalah hemoglobin yang terikat pada karbon dioksida. Glikohemoglobin ini adalah HbA1c. HbA1c ini adalah gambaran daripada gula darah seumur daripada eritrosit. Jadi ini adalah gambaran rata-rata gula darah selama 2-3 bulan. Ya. Nah, disinilah fungsi daripada hemoglobin adalah membawa oksigen di dalam eritrosit, ya, dan juga dia kembali membawa CO2. Di sini kita lihat adanya 2,3-bifosfogliserat. 2,3-bifosfogliserat ini yang kita sudah terangkan kemarin bahwa 2,3-bifosfogliserat ini adalah terikat pada hemoglobin. Ya. Nah, Thalassemia ini penyakit keturunan. Ya. Akibat yang paling banyak adalah pada orang Mediterranean. Akibat produksi daripada globin. Kalau dia globin alfa, maka dia adalah thalassemia alfa. Jadi bentuk atau globin alfanya terganggu, maka itu thalassemia alfa. Sedangkan kalau tidak ada atau kurangnya globin beta, maka dia akan menjadi thalassemia beta. Defektif globin formasi ini adalah pada hemoglobin akan meningkatkan kadar daripada volume darah. Akibatnya apa? Karena pemecahan daripada eritrosit yang berlebihan, maka terjadi splenomegali, limpa membesar, sumsum tulang akan bekerja lebih keras, dan adanya facial deformitas. Jadi orang anak-anak dengan thalassemia itu kelihatan bahwa dahinya dan adanya osteomalacia. Penimbunan daripada zat besi ini juga akan menyebabkan terjadinya anak ini terjadi harus ada obat untuk mengikat daripada zat besi. Thalassemia adalah autosomal resesif. Perhatikan itu. Autosomal resesif ini adalah penyakit genetik akibat reduksi daripada sintesa globin alfa atau globin beta. Kalau globin alfa maka dikenal dengan thalassemia beta, alfa. Kalau thalassemia beta maka globin beta yang tidak ada. Akibatnya terjadi anemia. Biasanya pada daerah-daerah malaria endemik. Ya, orang Arab, American, orang-orang Mediterranean dan Asia. Ya. Jadi kalau orang Amerika benar-benar karena daerah mereka tidak ada malaria, biasanya jarang. Jadi pendatang thalassemia adalah pada orang-orang daerah endemik malaria. Jadi Sumatera Selatan termasuk daerah endemik malaria, maka ini adalah sampai 10%. Nah, thalassemia ini kita lihat bahwa kontrasnya adalah bagaimana kalau kehilangan betanya yang kurang, maka dia akan menjadi thalassemia beta. Dan kalau ini adalah beta 0, artinya gen ini tidak mampu mengkode reaksi ini. Ya. Demografiknya adalah Mediterranean, Afrika, Southeast Asia, Asia, India, Burma. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Thailand, terutama Thailand Utara, ini sampai 40% frekuensi daripada thalassemia. Frekuensi Palembang atau Sumatera kita lihat dari riset tahun 93
oleh Salam Sofro ini adalah 10%. Untuk Indonesia, Sumatera Selatan termasuk yang paling tinggi. Ini adalah di mana daerah ini adalah daerah malaria. Nah, pada orang-orang pembawa sifat talasemia, jangan dikasih obat malaria karena dia tidak akan kena malaria. Jadi sebetulnya mereka ini orang-orang yang pembawa sifat talasemia ini adalah proteksi alam supaya dia tidak terkena malaria. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah sel normal. Ya. Silent carrier cuma satu gennya hilang. Minor, ya, ini 2 hilang. Nah, kalau sampai 3 yang hilang ini adalah HBH disease. Kalau tidak ada sama sekali sel alpha, inilah yang dikenal dengan hidrop fetalis, BART hidrop fetalis. Jadi, bayi ini mati dalam kandungan dalam janin. Jadi inilah bentuk daripada, dan ini pada kromosom 16, ya, kromosom 16. Sedangkan beta ada pada kromosom 11. Ya. Jadi kalau ini HBH, tidak ada sama sekali alpha, ada beta tetramer, ini cuma ada 1 alpanya, dan ini akan kita lihat. Kalau tidak ada sama sekali kita kenal dengan HB BARTS atau hidrop fetalis. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah rantai alpha globin. Ya. Ini adalah berapa? Jadi anemia ringan. Kalau dia tidak ada sama sekali, mati dalam kandungan. Ya. Dan ini juga biasanya mati dalam kandungan. Nah, inilah hemoglobin yang kita lihat. Beta pada kromosom 11. Sedangkan kromosom 16 ada pada alpha pembentukan. Ya. Jadi di sini yang harus kamu lihat bahwa pembentukan daripada kromosom 11 ini adalah rantai beta, sedangkan kromosom 16 adalah rantai beta. Nah, disinilah kita lihat rantai alpha dan beta. Nah, jadi kalau kita lihat simbol daripada talasemia, yang dikatakan talasemia kalau globin alpha atau beta yang tidak ada. Kalau hemoglobinopatia, susunan asam aminonya berubah. Susunan asam aminonya berubah, ini dikenal dengan hemoglobinopatia. Ya. Nah, jadi ini kita lihat bahwa ini adalah talasemia mayor, sama sekali tidak ada globin beta. Ya, ini bentuk daripada sel-selnya kecil-kecil, hipokrom, mikrositer, kecil-kecil. Nah, kalau kita lihat bagaimana ini talasemia diturunkan secara hukum Mendel. Jadi kalau ibunya pembawa sifat, bapaknya pembawa sifat, 25% akan menjadi talasemia mayor. Ya, 25%. Ya, talasemia mayor. 50% akan membawa sifat dan 25% lagi adalah normal. Jadi dalam hal ini, chance ini 25%, 50% adalah untuk setiap anak. Bukan 4 anak ada 1, tidak. Tapi setiap anak mempunyai chance 25% menjadi talasemia mayor, 50% adalah talasemia pembawa sifat, dan 25% normal. Inilah, kadang-kadang kita lihat ada anak kena talasemia, bapaknya katakan, ini bukan dari saya. Kalau bukan dari bapaknya, anak siapa ini? Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, ini kalau seorang anak membawa sifat talasemia mayor, tentu kedua orang tua adalah pembawa sifat. Nah, inilah kita lihat bahwa bentuk daripada talasemia ini pada kasus-kasus yang berat, hipokrom mikrositik, anisopoikilositosis, jadi bentuknya bermacam-macam. Adanya fragmented daripada red cell, polikromasia, ada target cell, ada basophilic stippling, dan adanya inclusion body. Ini adalah kalau kita lihat adalah khas inclusion body adalah pada alpha thalassemia. Ini bentuk daripada sel-sel ini yang kamu lihat bahwa bentuknya kecil-kecil, pucat, dan adanya basophilic stippling tadi. Nah, secara laboratorium kita biasanya bisa melihat kalau kadar MCH dan MCV. MCH-nya kurang dari 27, MCV-nya kurang dari 70. Ini adalah dikenal dengan mikrositik. Mikrositik kalau MCV kurang dari 70, sedangkan hipokrom MCH ini kurang dari 27. Dan adanya retikulosit yang muncul. Orang normal mestinya retikulosit ini kurang dari 1%. Dan kalau ini banyak, maka kita tahu bahwa ini adalah kerja daripada pembentukan sel eritrosit akan meningkat.
traits thalassemia biasanya kelihatan ini normal, kecuali diperiksa dengan PCR. Ini adalah karakteristik biasanya kalau dia pada thalassemia pembawa sifat biasanya ada anemia, tapi tidak terlalu parah. Yang berat adalah yang mayor, ya, pucat. Dan biasanya kalau pada thalassemia mayor maka ada gangguan pertumbuhan perkembangan. Bone marrow, sumsum tulang akan bekerja lebih keras. Pada orang-orang dengan thalassemia beta mayor akan menyebabkan terjadi kematian pada usia muda atau gangguan pada hati dan jantung. Nah, inilah yang kita lihat. Ini adalah bentuk daripada thalassemia mayor. Kita lihat kerja daripada tulangnya, maka ini ada yang kita lihat adanya thalasemic facies. Adanya organomegali. Di sini limpanya membesar, hatinya membesar. Jadi anak ini terjadi pembesaran hepatosplenomegali, kerja daripada hatinya. Nah, kita lihat di sini. Jadi daripada treatment daripada thalassemia, maka ini harus ada perinatal atau perinatal control. Ya, jadi kalau orang tua idealnya adalah pemeriksaan sebelum menikah, sehingga mengetahui apakah ada pembawa sifat, terutama pada orang-orang di daerah endemik malaria. Dan kalau tidak cepat diobatin, maka pernikahan ini harus diadakan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan misalnya pada kehamilan untuk mencegah terjadinya kelahiran daripada anak thalassemia mayor. Jadi anak thalassemia mayor kalau tidak diobati dengan benar, ini akan mati pada usia 10 ke 20 tahun sampai 30 tahun. Tapi kalau dengan pengobatan yang baik, maka dia bisa hidup dan bekerja seperti normal. Intermediate biasanya normal, hanya kalau ada pencetus, misalnya stres fisik, penyakit, maka ini akan terjadi. Minor atau ini hidupnya normal, hanya dia ada sedikit aja anemia. Nah, disinilah kita lihat HbA1c-A, HbA1b, HbA1c ini yang sering kita periksa adalah untuk pasien diabetes. Pasien diabetes, kalau dia memang ada gejala diabetes, maka HbA1c-nya ini akan kita lihat tinggi. Jadi seringkali pasien periksa ke dokter, gula darahnya dia mau periksa, makanya dia periksa, dia makan obat. Tapi kalau HbA1c ini adalah gambaran gula darah 3 bulan, 2-3 bulan. HbF ini adalah untuk bayi atau di janin, kurang dari 1%. Dia akan meningkat pada beta thalassemia dan sickle cell anemia. HbA2 ya, harusnya kurang dari 3%. Dan ini juga meningkat pada beta thalassemia dan sickle cell. Sedangkan Hb Gowers ini adalah harusnya 0, ini karena ini ada pada embrio. Dan Hb Portland juga pada embrio. Dan HbH ini dominan adalah beta, ini adalah alpha thalassemia, dan Hb Barnes ini adalah alpha thalassemia. Ya, disinilah kita lihat kromosom daripada alpha thalassemia. Ya, thalassemia, kalau ini ada yang hilang, inilah yang dikenal alpha thalassemia. Kalau beta thalassemia, beta, kromosom 11-nya hilang. Ya, ini yang kita lihat. Ya, ini yang kita lihat bahwa ini adalah HbH, Hb Barnes. Di sini adalah beta thalassemia. Jadi penyakit ini adalah diturunkan dan bisa diperiksa pada orang-orang yang ini. Hemoglobinopatia. Hemoglobinopatia ini adalah susunan daripada asam aminonya yang bertukar. Ya, misalnya adalah sickle cell, ataupun di sini kita lihat bahwa misalnya HbS. Ya, harusnya ini adalah A menjadi T. Jadi glutamat yang harusnya valin ini menjadi GTG pada kodon ke-6. Pada ini banyak juga pada Southeast Asia. Kodon ke-26. Nah, di sini G menjadi A. Untuk Palembang atau Hb Malay ini dikenal dengan hemoglobinopatia pada globin kodon ke-19, di mana A menjadi G, ascarigine menjadi serin. Nah, ini adalah gejala-gejala yang kita lihat pada thalassemia. Kalau dia adalah di sini adalah pada kodon ke-6 yang kena, ya. Nah, di sini adanya kelihatan bahwa ini pada kodon ke-6 adanya glutamin menjadi valin. Nah, klasifikasi hemoglobinopati ini
Secara fungsional bisa terjadi abnormitas, terjadi agregasi, polimerisasi, unstable daripada hemoglobin dan methemoglobin. Ikatan oksigennya akan lebih kuat. Ya. Salah satu contohnya adalah sickle cell anemia. Ya. Di sini kita lihat ada thalassemia beta dicampur dengan sickle cell. Ya. Jadi di sini kita lihat bisa juga misalnya thalassemia malai, HB malai dengan thalassemia. Jadi bisa ada gangguan pada hemoglobinopatia, juga bisa terjadi HB malai misalnya. Jadi di sinilah kita lihat kalau ini adalah pada sickle cell, ini mutasinya di sini. Ini adalah hem, ada ikatan zat besi di sini. Ini adalah rantai alfa dan ini adalah rantai beta. Nah, sickle cell anemia, autosomal resesif, gangguan pada globin 6, di mana valin mengganti daripada glutamic acid. Jadi RBC-nya akan mengalami gampang pecah, anemia, dan adanya sumbatan. HBC, ini adalah lisin yang akan mengganti glutamat pada posisi ke-6. Sickle cell anemia, ini juga banyak pada orang Black African, ya. Ini single recessive gen. Dan biasanya ini adalah normal pada RBC. Nah, sickle cell anemia ini adalah sickle cell di mana bentuk daripada eritrosit akan menjadi seperti bulan sabit. Nah, ini sickle cell. Sehingga terjadi agregasi. Ya, ini adalah sel normal dari RBC. Jadi kalau di sini terjadi perlengketan, yang mestinya glutamat ini menjadi valin. Nah, sickle cell ini adalah bisa terjadi gangguan protein, energi malnutrisi, gangguan kekurangan gizi, dan juga di sini kita lihat biasanya kelebihan daripada zat besi, ya. Dan ini akan menyebabkan karena seringnya transfusi. Biasanya pengobatan daripada anak-anak thalassemia dan sickle cell anemia adalah transfusi darah. Akibatnya kalau tidak diikat zat besinya, maka terjadi penumpukan daripada zat besi. Dan harus ada suplemen daripada zinc. Ya, ini adalah bentuk daripada HBS. Ini adalah HBC dan ini adalah sickle cell anemia. Ya, jadi bentuknya seperti bulan sabit. Ini adalah bentuknya dan ini akan menyumbat. Jadi biasanya akan terjadi sumbatan karena bentuknya yang abnormal. Jadi kalau kita lihat gambaran nantinya, mungkin pada waktu pemeriksaan daripada laboratorium PK, maka kamu bisa melihat apakah bentuk sickle cell. Karena di Palembang cukup banyak, pasti banyak kasus ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah bentuk daripada sel normal, dominan adalah HBA. Kalau neonatus, karena dia masih ada F, jadi HBF, neonatus, ini adalah homozygote, HBS, sickle cell. Dan ini adalah bentuk daripada heterozygote, membawa sifat daripada sickle cell anemia. Nah, ini adalah bentuk daripada eritrositnya. Jadi sickle cell, kalau dia adalah pembawa sifat asimptomatik. Baru nanti tampak kalau kita lihat pada fetus, dan ini kalau tidak akan cepat diobatin karena dia akan menyebabkan kematian dan usia. Jadi disinilah kita lihat bahwa transfusi adalah pengobatan sampai saat ini adalah pengobatan yang penting sekali pada pasien-pasien dengan thalassemia dan hemoglobinopatia. Ya, jadi transfusi biasanya kalau HB harus lebih dari 9. Ini akan memperhatikan anak ini, coba lihat karena dia rutin, maka tidak ada pembesaran daripada fascies coli. Ya. Tidak ada pembesaran daripada organ daripada hepatomegali, sedikit fraktur tulang, ya, deformitas. Ini adalah kalau anak ini teratur dengan transfusi dan pengikatan daripada zat besi. Jadi, pengobatan adalah transfusi darah dan pengikatan daripada zat besi, yaitu desmoral subkutan. Ya. Ini keliting daripada agent yang bahwa harus diikat setiap 5-10 hari, anak-anak ini harus ikat. Dan sekarang sudah ada dalam bentuk tablet. Ya. Jadi kelebihan zat besi ini akan menyebabkan adanya sideroblastik kondisi dan ini akan menyebabkan gangguan. Jadi dalam option ini kalau sampai terjadi yang kita harapkan adalah sumsum tulang, transplantasi sumsum tulang. Ya.
pertama kali dikerjakan pada tahun 81, tapi sampai saat ini masih belum ya adanya transplantasi daripada sumsum tulang dan juga pada stem cell. Ini masih dalam pengobatan. Semoga pelajaran ini berguna sekali sama kita semuanya dan kamu harus mengerti apa itu pembentukan daripada sel, pembentukan daripada hemoglobin, bagaimana hematopoiesis. Semoga pelajaran ini berguna bagi kita semua. Bahannya sudah saya kirim ke kalian.